Selamat malam, para penjelajah zona gaib. Sebuah pulau tropis seharusnya adalah surga. Pasir putih, laut biru, nyiur melambai. Tapi bagaimana jika di balik keindahan itu, tanahnya basah oleh air mata dan darah? Malam ini, kita akan berlayar ke Pulau Galang di Kepulauan Riau, bekas rumah bagi ratusan ribu pengungsi Vietnam. Sebuah tempat yang menjadi saksi bisu dari wabah, kelaparan, dan keputusasaan. Ikuti kisah sekelompok konten kreator muda yang datang mencari sensasi, namun justru menemukan kutukan yang menunggu untuk dibangunkan. Siapkan diri Anda, karena di pulau ini, para penghuninya tidak pernah benar-benar pergi. Bagi Leo, Pulau Galang adalah konten emas. Bangunan-bangunan kosong, rumah sakit terlantar, dan sebuah kompleks pemakaman yang luas. Semuanya adalah latar yang sempurna untuk episode terbaru channel YouTube mereka, Jejak Paranormal. Bersama 3 temannya, Sari yang peka, Dika sang kameramen, dan Maya yang selalu antusias, mereka menyewa perahu kayu dari seorang nelayan tua bernama Pak Jeffrey untuk mengantar mereka ke pulau itu. Ingat ya dek, kata Pak Jeffrey dengan logat Melayu kental sebelum mereka turun di dermaga tua. Wajahnya yang keriput tampak serius. Pertama, jangan ambil apa-apa selain gambar. Kedua, jangan bicara sembarangan atau menantang. Ketiga, dan paling penting, kita harus sudah tinggalkan pulau ini sebelum matahari terbenam. Leo hanya tersenyum meremehkan. "Siapa aman?" jawabnya. Sementara Dika sudah sibuk menyiapkan kamera dan drone-nya. Sari sebaliknya merasakan firasat buruk sejak pertama kali menginjakkan kaki di dermaga itu. Udara di pulau itu terasa berat, pekat dengan kesedihan yang tak terucap. Meskipun matahari bersinar terik, ia merasa ada hawa dingin yang merayap di kulitnya. Mereka mulai menjelajahi kem itu, barisan barak kayu yang atapnya sudah roboh, sebuah gereja tua yang pintunya terbuka dan berderit ditiup angin laut, dan sebuah sekolah yang papan tulisnya masih menyisakan coretan kapur yang memudar. Semuanya terasa seperti kapsul waktu dari sebuah tragedi. "Gila, ini keren banget guys, atmosfernya dapet," seru Leo berbicara pada kamera kecil yang ia pegang. "Oke, penonton Jejak Paranormal, sekarang kita ada di salah satu barak pengungsian. Konon di sini banyak yang meninggal karena wabah penyakit." Sari berbidik mendengarnya. "Leo, jangan ngomong gitu," tegurnya pelan. Mereka melanjutkan perjalanan hingga tiba di Vihara Guan Amtu, sebuah pagoda indah yang masih cukup terawat, kontras dengan bangunan lain yang hancur. Di dalam vihara terdapat banyak patung dan altar kecil. Di salah satu altar, mereka melihat puluhan persembahan yang ditinggalkan oleh para peziarah. Ada buah-buahan, dumpa, dan beberapa boneka kain yang sudah kusam. Di sanalah mata Liu tertuju pada satu benda. Sebuah boneka kecil yang dibuat dari perca dan benang, wajahnya digambar dengan tinta seadanya. Boneka itu tampak sangat tua, diletakkan di atas sebuah foto hitam putih seorang anak kecil. "Ini dia properti kita," bisik Leo pada Dika. "Videoin gua pas ngambil ini, pasti bakal epic." "Leo, jangan," cegah Sari, suaranya panik. "Itu persembahan orang, Pak Jeffrey tadi sudah bilang jangan ambil apa-apa." "Seslah,
Cuma pinjem sear, nanti kita balikin sebelum pulang. Ini buat mancing interaksi, biar konten kita nggak garing. Mengabaikan protes Sari, Leo dengan hati-hati mengambil boneka kain itu dari altar. Saat tangannya menyentuh boneka itu, hembusan angin dingin yang kuat tiba-tiba masuk ke dalam vihara, membuat beberapa lonceng kecil di atap berdentang serempak. Maya, yang tadinya asik berfoto-foto, langsung memeluk lengan Dika. "Udah, yuk cabut dari sini," kata Dika. Suaranya terdengar tegang. Mereka pun bergegas keluar dari vihara. Leo memasukkan boneka kain itu ke dalam ranselnya. Saat mereka berjalan kembali menuju dermaga, Sari menyadari sesuatu. Suara-suara alam yang tadinya mereka dengar, suara jangkrik hutan, burung-burung, kini lenyap total. Pulau itu menjadi sunyi senyap, hanya menyisakan suara langkah kaki mereka dan debur ombak yang terdengar aneh, lebih seperti desisan daripada deburan. Langit yang tadinya biru cerah, kini mulai tertutup awan kelabu dengan cepat. Padahal baru tengah hari. "Cuacanya kok aneh?" gumam Maya cemas. Mereka tiba di dermaga dan menemukan Pak Jeffrey sudah menunggu dengan wajah gelisah. "Ayo deh, cepat naik. Firasat saya tidak enak," katanya. Mereka berempat bergegas naik ke perahu. Pak Jeffrey menarik tali starter mesinnya. Sekali, dua kali, tiga kali, mesin itu hanya mengeluarkan suara batuk-batuk lalu mati. Ia mencobanya lagi dan lagi, tapi hasilnya sama. Mesin perahu mereka mogok total. "Sial," umpat Pak Jeffrey, menyekak keringat di dahinya yang kini bukan karena panas, tapi karena panik. Saat itulah Sari menjerit pelan sambil menunjuk ke ujung dermaga. Itu siapa?" Semua orang menoleh. Di ujung dermaga kayu yang lapuk, berdiri sesosok anak perempuan kecil. Ia mengenakan gaun putih sederhana yang sudah kotor dan kumal. Ia tidak memakai alas kaki. Wajahnya tidak terlihat jelas karena tertutup rambut hitamnya yang panjang. Ia hanya berdiri diam, membelakangi laut, menghadap lurus ke arah perahu mereka, menghadap lurus ke arah ransel Leo, tempat di mana bonekanya berada. Keheningan di atas perahu terasa memekakkan. Semua mata terpaku pada sosok gadis kecil di ujung dermaga itu. Ia tidak bergerak, tidak bersuara, hanya berdiri seperti patung kecil yang dilupakan waktu. Kehadirannya terasa begitu ganjil di tengah pulau yang seharusnya kosong itu. "Siapa itu, Pak?" bisik Dika, kameranya masih menyala merekam pemandangan mengerikan itu. Pak Jeffrey menggeleng pelan, wajahnya pucat pasi. "Saya tidak tahu, Dek. Selama puluhan tahun saya antar orang ke sini, tidak pernah ada yang seperti ini." Matanya kemudian menatap tajam ke arah Leo. Kalian tidak melakukan hal yang aneh di dalam, kan? Kalian tidak mengambil apa-apa?" Leo menelan ludah. Ia tidak berani menjawab. Ia hanya bisa merasakan beban boneka kain di dalam ranselnya yang tiba-tiba terasa berkali-kali lipat lebih berat. "Coba lagi mesinnya, Pak," seru Maya panik. Pak Jeffrey kembali menarik tali starter dengan sekuat tenaga. Ajaibnya, kali ini mesin itu menyala dengan raungan keras. Tanpa membuang waktu, Pak Jeffrey langsung memutar haluan perahu, mencoba menjauh dari dermaga secepat mungkin. Saat perahu mulai bergerak, gadis kecil di ujung dermaga itu akhirnya bergerak. Ia mengangkat kepalanya perlahan. Dari kejauhan, mereka bisa melihat wajahnya. Wajah yang pucat dengan mata yang hitam legam dan kosong. Ia tidak terlihat marah, ia hanya terlihat sangat sedih. Ia mengangkat tangannya yang mungil seolah melambai selamat tinggal, atau mungkin meminta sesuatu untuk dikembalikan.
"Leo, kembalikan bonekanya!" teriak Sari histeris menunjuk ke arah ransel Leo. Dia mau bonekanya kembali. Tapi Leo sudah dibutakan oleh adrenalin dan keserakahan akan konten. "Enggak, ini bukti. Ini yang kita cari," balasnya. Saat perahu semakin menjauh dari pulau, kabut tebal yang aneh mulai turun dengan cepat. Bukan kabut biasa yang dingin. Kabut ini terasa hangat dan berbau seperti tanah basah. Jarak pandang mereka menjadi hanya beberapa meter. Pulau Galang lenyap di balik selimut kabut. Ini tidak benar, gumam Pak Jeffrey mencoba mengemudikan perahu dengan insting. Kabut seperti ini tidak pernah ada di perairan sini. Mereka berlayar selama hampir 1 jam, waktu yang seharusnya lebih dari cukup untuk mencapai pulau terdekat. Tapi mereka tidak melihat apa-apa selain kabut dan laut yang anehnya begitu tenang, tanpa ombak sedikit pun. GPS di ponsel mereka tidak berfungsi, hanya menampilkan titik biru di tengah hamparan abu-abu tanpa peta. "Kita tersesat," kata Dika lirih, suaranya dipenuhi ketakutan. Tiba-tiba mesin perahu kembali mati. Kali ini bukan karena mogok. Bensinnya habis. Keheningan total kini menyelimuti mereka, terperangkap di atas perahu yang terombang-ambing tanpa arah di tengah lautan kabut. Saat itulah mereka mulai mendengarnya. Suara-suara bisikan. Bukan dari satu arah, tapi dari sekeliling mereka, seolah datang dari dalam kabut itu sendiri. Bisikan dalam bahasa Vietnam yang tidak mereka mengerti. Ada suara laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Semuanya terdengar seperti rintihan butuh asa. Sari memejamkan matanya, tubuhnya gemetar hebat. "Mereka ada di sini, di sekeliling kita. Mereka bilang mereka lapar, mereka sakit." "Hentikan, Sar, jangan bikin takut," bentak Leo. Meskipun wajahnya sendiri sudah sepucat mayat. Tiba-tiba Maya menjerit dan menunjuk ke permukaan air di samping perahu. Di dalam air yang keruh, mereka melihat wajah-wajah. Wajah-wajah pucat yang tak terhitung jumlahnya menatap ke atas dengan mata kosong. Wajah-wajah para manusia perahu yang tidak pernah sampai ke daratan. Mereka mengambang tepat di bawah permukaan. Tangan-tangan mereka seolah mencoba menggapai lambung perahu. Pak Jeffrey mulai melantunkan doa-doa dengan suara gemetar. Dika tanpa sadar terus merekam, seolah kamera adalah satu-satunya pelindungnya dari kengerian itu. Di tengah kepanikan itu, Leo merasakan sesuatu bergerak di dalam ranselnya. Ransel yang ia letakkan di bangku itu bergetar pelan. Dengan tangan gemetar, ia memberanikan diri membukanya. Boneka kain kecil itu kini duduk tegak di antara barang-barangnya. Dan matanya yang tadinya hanya 2 titik tinta hitam, kini tampak basah, seolah boneka itu sedang menangis. Lalu terdengar suara tangisan anak perempuan dari arah depan perahu. Bukan lagi bisikan, tapi tangisan pilu yang jelas. Mereka semua menoleh. Dari dalam kabut tebal, perlahan-lahan muncullah sebuah daratan, sebuah pulau kecil yang seingat mereka tidak ada di peta. Dan di pantainya berdiri lagi sosok gadis kecil berbaju putih itu, masih menatap lurus ke arah mereka. Mereka tidak tersesat. Mereka sengaja dibawa ke sana. Arus laut yang tidak kelihatan telah menuntun mereka ke pulau pribadi milik arwah itu. Perahu kayu itu terdorong oleh arus yang tak kasat mata, mendarat dengan lembut di pantai berpasir hitam di pulau antah berantah itu. Keheningan menyergap. Kabut masih tebal, namun di pulau ini udaranya terasa lebih berat, dipenuhi aroma bunga kamboja yang menyengat dan bau anyir yang samar. Gadis kecil itu masih berdiri di tepi pantai, sekitar 20 meter dari mereka. Ia hanya diam menatap, seolah menunggu mereka membuat keputusan. Di belakangnya,
Tampak siluet pepohonan yang aneh. Batangnya kurus dan cabangnya meliuk-liuk seperti jari-jari yang mencakar langit. Kita harus bagaimana, Pak? Tanya Maya, suaranya tercekak. Pak Jeffrey tidak menjawab, matanya tertuju pada gadis kecil itu dengan tatapan ngeri. Ia sepertinya mengenali sesuatu. Sari, yang paling pekah di antara mereka, tiba-tiba angkat bicara. Dia tidak marah, dia hanya mau bonekanya kembali. Dia kesepian. Leo menatap ransalnya, lalu menatap gadis kecil itu. Rasa takutnya kini mulai bercampur dengan rasa bersalah yang menusuk. Keinginannya untuk konten viral kini terasa begitu bodoh dan dangkal. Oke, aku kembalikan, kata Leo, suaranya gemetar. Ia mengambil boneka kain itu dari ransalnya. Saat boneka itu berada di tangannya, ia merasakan kehangatan yang aneh, seolah benda itu memiliki detak jantung yang samar. Ia turun dari perahu, kakinya gemetar saat menginjak pasir hitam. "Dika, jangan rekam," katanya pelan. Untuk pertama kalinya, ia tidak ingin momen ini menjadi tontonan. Ini terlalu personal. Leo berjalan perlahan mendekati gadis kecil itu. Semakin dekat, ia bisa melihat detailnya dengan lebih jelas. Gaun putihnya robek di beberapa bagian, kakinya penuh luka goresan, dan wajahnya, meskipun pucat wajahnya cantik dengan sepasang mata besar yang dipenuhi kesedihan tak terhingga. Saat Leo hanya berjarak beberapa langkah, gadis itu akhirnya bicara. Bukan dalam bahasa Vietnam, melainkan dalam bahasa Indonesia yang terpatah-patah dengan aksen aneh. "Itu punyaku," katanya, suaranya seperti bisikan angin. "Iya, ini, maaf, aku sudah mengambilnya," kata Leo mengulurkan boneka itu. Gadis itu tidak langsung mengambilnya. Ia hanya menatap boneka itu dengan rindu. "Dia, temanku, satu-satunya." Tiba-tiba, dari arah hutan di belakang gadis itu terdengar suara gemerisik. Bukan suara binatang, melainkan suara langkah kaki yang banyak menyeret di atas daun-daun kering. Wajah gadis kecil itu langsung berubah panik. Mereka datang," bisiknya ngeri. "Mereka tidak suka orang luar." "Mereka siapa?" tanya Leo bingung. "Pergi," seru gadis itu, suaranya kini lebih keras. "Cepat pergi dari sini." Dari balik pepohonan satu persatu mulai muncul sosok-sosok lain. Wujud mereka tidak sejelas gadis kecil itu. Mereka lebih tampak seperti bayangan hitam pekat dengan bentuk menyerupai manusia. Ada yang tinggi, ada yang pendek. Semuanya bergerak dengan cara yang ganjil dan tidak wajar. Mata mereka berpendar merah redup di dalam kegelapan hutan. Mereka adalah arwah-arwah lain dari Pulau Galang. Arwah-arwah yang tidak setenang gadis kecil itu. Arwah-arwah yang penuh amarah, penderitaan, dan kebencian terhadap orang luar yang mengusik ketenangan mereka. Leo membeku di tempat. Jumlah mereka terlalu banyak. Gadis kecil itu dengan cepat merebut boneka dari tangan Leo. "Lari!" teriaknya. Ia kemudian berbalik dan berlari ke arah yang berbeda, seolah mencoba memancing perhatian bayangan-bayangan itu. Teriakan gadis itu menyadarkan Leo. Ia berbalik dan berlari sekuat tenaga kembali ke perahu. "Nyalakan mesinnya!" teriaknya panik. Bayangan-bayangan hitam itu tidak mengejar gadis kecil itu. Target mereka adalah para penyusup. Mereka mulai keluar dari hutan, bergerak dengan cepat menuju pantai, menuju perahu. Pak Jeffrey dengan panik menarik-narik tali starter lagi. Mesin itu masih mati. Bayangan-bayangan itu semakin dekat. Mereka bisa mendengar suara desisan dan geraman rendah dari gerombolan arwah itu.
"Cepat, Pak!" jerit Maya. Saat bayangan pertama hampir mencapai perahu, tiba-tiba mesin itu menyala dengan raungan yang lebih keras dari sebelumnya. Pak Jeber tidak menunggu komando. Ia memutar perahu dengan kasar dan tancap gas, meninggalkan pulau terkutuk itu. Mereka menoleh ke belakang. Bayangan-bayangan hitam itu berhenti di tepi pantai, seolah ada batas tak terlihat yang tidak bisa mereka lewati. Mereka hanya berdiri di sana. Puluhan pasang mata merah menatap kepergian mereka dengan penuh kebencian. Di antara mereka tidak terlihat lagi sosok gadis kecil berbaju putih itu. Ia telah lenyap bersama bonekanya. Saat perahu melaju kencang, kabut tebal di sekeliling mereka perlahan-lahan mulai menipis. Langit kembali terlihat, dan di kejauhan mereka melihat daratan lain. Daratan yang mereka kenal. Mereka berhasil keluar. Namun saat mereka pikir semuanya sudah berakhir, Dika yang sejak tadi diam tiba-tiba mengerang pelan. Ia menjatuhkan kameranya dan memegangi lengannya. "Dika, kamu kenapa?" tanya Sari cemas. Dika mengangkat lengan bajunya. Di sana, di kulitnya, terdapat sebuah bekas goresan. 3 garis paralel yang dalam dan menghitam, seolah baru saja dicakar oleh sesuatu. "Aku tidak tahu," rintih Dika. "Tadi, saat salah satu bayangan itu mendekat, aku merasa ada yang menyentuhku." Leo menatap goresan itu dengan ngeri. Mereka mungkin berhasil lolos dari pulau itu, tapi salah satu dari mereka telah ditandai. Kutukan dari pulau itu kini ikut berlayar bersama mereka. Perjalanan kembali ke daratan utama terasa sunyi dan mencekam. Tidak ada lagi yang berani berbicara. Semua orang hanya bisa melirik sesekali ke arah Dika yang terus meringis kesakitan sambil memegangi lengannya. Goresan hitam di kulitnya tampak semakin pekat dan seolah sedikit membengkak, dengan urat-urat kebiruan menjalar di sekitarnya. Begitu perahu merapat, mereka langsung membawa Dika ke puskesmas terdekat. Dokter yang memeriksa tampak bingung. "Ini bukan luka biasa," katanya sambil membersihkan goresan itu. "Tidak ada tanda-tanda infeksi bakteri, tapi jaringannya seperti mati. Saya akan berikan antibiotik dan anti radang, tapi kalau besok tidak membaik, harus segera dibawa ke rumah sakit besar." Malam itu, mereka menginap di sebuah losmen murah. Tidak ada yang bisa tidur. Mereka berkumpul di satu kamar, terlalu takut untuk sendirian. Dika terbaring di tempat tidur. Demamnya mulai naik. Goresan di lengannya terasa panas seperti bara api. Di tengah malam, Dika mulai mengigau. Bukan igauan biasa. Ia berbicara dalam bahasa Vietnam yang lancar, meskipun ia sama sekali tidak pernah mempelajari bahasa itu. Ia meracau tentang perahu yang bocor, tentang ombak yang besar, dan tentang rasa lapar yang menyiksa. Seolah-olah ia sedang menghidupkan kembali kenangan traumatis salah satu arwah yang telah menyentuhnya. Dia kerasukan," bisik Sari. Air matanya mengalir. Bekas cakaran itu menjadi pintu masuknya. Leo merasa hancur oleh rasa bersalah. Ini semua salahnya. Ambisinya yang bodoh telah membawa teman-temannya ke dalam mimpi buruk ini. Ia menatap Pak Jeffrey yang sejak tadi hanya duduk diam di sudut ruangan sambil terus berzikir. "Apa yang harus kita lakukan, Pak?" tanya Leo putus asa. Pak Jeffrey menghela napas panjang. Matanya tampak lelah. "Arwah di pulau itu bukan arwah biasa, deh. Mereka adalah kumpulan jiwa yang meninggal dalam penderitaan. Mereka terikat oleh duka. Saat kita mengusik salah satunya, kita mengusik semuanya.
dan arwah yang menempel pada temanmu ini, dia adalah arwah yang penuh amarah. Lalu, bagaimana cara mengeluarkannya? Kita tidak bisa mengeluarkannya di sini. Energinya terlalu jauh dari rumahnya. Kita harus kembali ke pulau itu. Semua orang langsung menatapnya dengan ngeri. Kembali ke tempat terkutuk itu. Tidak ada cara lain. Lanjut Pak Jeffrey. Kita harus melakukan ritual penggembalian di sana. Meminta maaf secara langsung dan memohon agar dia mau melepaskan temanmu. Tapi ini sangat berbahaya. Arwah-arwah yang lain mungkin tidak akan membiarkan kita. Tidak ada pilihan lain. Melihat kondisi Dika yang semakin parah, kulitnya mulai pucat dan bibirnya membiru, mereka setuju. Keesokan paginya, dengan berat hati, mereka kembali menyewa perahu Pak Jeffrey. Kali ini Pak Jeffrey membawa serta beberapa sesajen, kelapa hijau, setandan pisang, dan beberapa jenis bunga. Perjalanan kembali ke Pulau Galang terasa berbeda. Laut yang tadinya berkabut, kini tenang dan jernih, seolah menyambut kedatangan mereka. Tapi ketenangan itu justru terasa lebih menakutkan. Mereka tidak menuju ke dermaga utama. Pak Jeffrey membawa mereka ke sebuah teluk tersembunyi, tempat di mana kompleks pemakaman berada. Ratusan nisan tanpa nama berbaris rapi di sebuah bukit yang menghadap ke laut. Disinilah pusat energi mereka, kata Pak Jeffrey. Mereka memapah Dika yang tubuhnya semakin lemah menuju ke tengah-tengah pemakaman. Mereka mendudukannya di depan sebuah nisan beton yang paling besar. Pak Jeffrey meletakkan sesajen di depannya dan mulai membakar kemenyan. Asap kemenyan yang wangi mengepul, namun udara di sekitar mereka justru terasa semakin dingin dan berat. Terdengar suara angin berdesir di antara nisan-nisan, membawa bisikan-bisikan dalam bahasa Vietnam. Dika yang tadinya lemas, tiba-tiba menegakkan badannya. Matanya terbuka, namun bukan lagi mata Dika. Matanya menyala dengan kebencian, menatap tajam ke arah mereka. "Kenapa kalian kembali?" bentaknya dengan suara serak yang bukan miliknya. "Pergi dari tanah kami." "Kami datang dengan damai. Kami hanya ingin meminta maaf dan memohon agar kau melepaskan tubuh anak ini. Dia tidak bersalah." "Tidak ada yang tidak bersalah," raung arwah itu melalui mulut Dika. "Kalian datang, tertawa di atas penderitaan kami, mengambil barang milik kami. Kalian semua sama saja." Tiba-tiba, tanah di sekeliling mereka bergetar. Dari balik nisan-nisan, satu persatu mulai muncul lagi bayangan-bayangan hitam yang mereka lihat di pulau misterius itu. Mereka mengepung keempat orang itu. Mata-mata merah mereka menyala di tengah hari. Leo, Sari, dan Maya mundur ketakutan, merapat di belakang Pak Jeffrey. Mereka terkepung. Arwah di tubuh Dika tertawa parau. "Lihat, saudara-saudaraku sudah datang. Kalian tidak akan bisa pergi dari sini. Kalian akan menjadi bagian dari kami. Merasakan lapar yang sama, sakit yang sama selamanya." Situasi kini jauh lebih buruk daripada sebelumnya. Mereka tidak hanya mencoba menyelamatkan Dika, mereka kini mencoba menyelamatkan nyawa mereka sendiri dari kepungan ratusan arwah yang marah. Keputusasaan menyelimiti mereka. Puluhan bayangan hitam itu semakin mendekat, membentuk lingkaran yang semakin rapat. Geraman rendah dan desisan penuh kebencian terdengar dari segala arah. Di tengah lingkaran, arwah di tubuh Dika tertawa penuh kemenangan, menikmati ketakutan mereka.
Leo menatap wajah teman-temannya yang pucat pasi, lalu menatap Dika yang tubuhnya telah dirampas. Rasa kebersalahan yang luar biasa memberinya sebuah keberanian nekat. Ini semua dimulai karena kesombongannya, maka ia harus yang mengakhirinya. "Berhenti!" teriak Leo, suaranya mengejutkan semua orang, termasuk dirinya sendiri. Ia melangkah maju dari belakang Pak Jeffrey, berhadapan langsung dengan Dika yang dirasuki. "Ini salahku," lanjut Leo, suaranya bergetar namun tegas. "Bukan mereka. Aku yang mengambil boneka itu. Aku yang bicara sembarangan. Kalau kau mau marah, marah padaku. Kalau kau mau tubuh, ambil tubuhku. Lepaskan temanku." Arwah di tubuh Dika berhenti tertawa. Ia menatap Leo dengan minat baru. "Kau mau menukar nyawamu?" desisnya. "Iya," jawab Leo tanpa ragu. "Asalkan teman-temanku bisa pergi dengan selamat." Sari dan Maya menangis. "Jangan Leo!" teriak mereka. Pak Jeffrey hanya diam, matanya terpejam, mulutnya terus berkomat kamit melantunkan doa. Arwah itu tampak mempertimbangkannya. Ia berjalan mendekati Leo, mengamatinya dari atas ke bawah. Tubuh yang kuat, penuh dengan penyesalan. "Iya, kau akan menjadi wadah yang bagus untuk amarahku." Arwah itu mengangkat tangannya yang kini terlihat melalui tubuh Dika, tangan yang kurus dengan kuku-kuku hitam, dan hendak menyentuh dahi Leo. Tepat saat itu, terdengar suara tangisan anak perempuan yang pilu. Semua arwah, termasuk yang ada di tubuh Dika, menoleh serempak ke arah sumber suara. Di antara dua nisan, berdiri sosok gadis kecil berbaju putih itu. Ia memeluk erat boneka kainnya, air mata mengalir di wajahnya yang pucat. "Jangan," katanya lirih. "Dia sudah mengembalikan temanku. Dia sudah minta maaf." Melihat kehadiran gadis kecil itu, kemarahan di mata arwah-arwah bayangan itu tampak sedikit mereda. Ada semacam rasa hormat atau mungkin kasihan pada sosok gadis kecil itu. Arwah di tubuh Dika bagaimanapun tidak terima. "Dia tetap penyusup. Mereka semua penyusup." "Dia berbeda," balas gadis kecil itu. "Dia tidak jahat. Dia hanya bodoh." Ia menatap Leo dengan matanya yang sedih. "Kalian semua, pergilah. Jangan kembali lagi. Biarkan kami tenang di sini." Kata-kata dari gadis kecil itu, sang penghuni pertama yang mereka ganggu, seolah memiliki bobot magis. Bayangan-bayangan hitam itu perlahan-lahan mundur, melebur kembali ke balik nisan-nisan. Mereka seolah menuruti permintaan dari salah satu jiwa paling murni di antara mereka. Arwah di tubuh Dika meraung frustasi. Kehilangan dukungan dari saudara-saudaranya, kekuatannya seolah berkurang. Pak Jeffrey melihat kesempatan ini. "Sekarang," serunya. Ia membungkus kecil dan melemparkan segenggam garam kasar dan beras kuning ke arah Dika. "Tidak!" Begitu butiran garam dan beras itu mengenai tubuh Dika, arwah itu menjerit kesakitan seolah terbakar. Asap hitam mengepul dari bekas cakaran di lengan Dika. Tubuh Dika kejang-kejang hebat, lalu ia jatuh terkulai ke depan, pingsan. Keheningan total menyelimuti pemakaman itu. Semua bayangan telah lenyap. Yang tersisa hanyalah mereka berlima dan ratusan nisan bisu.
gadis kecil itu menatap mereka sekali lagi. Sebuah tatapan yang sulit diartikan. Lalu ia berbalik dan berjalan perlahan menghilang di antara pepohonan. Mereka segera menggotong Dika dan bergegas kembali ke perahu. Tidak ada lagi yang menghalangi mereka. Lautan tenang dan langit cerah seolah memberi mereka jalan untuk pergi. Dika siuman beberapa jam kemudian. Ia tidak ingat apapun yang terjadi sejak ia merasakan cakaran di lengannya. Bekas goresan itu masih ada, namun warnanya telah memudar menjadi bekas luka biasa. Demamnya pun turun. Arwah itu telah benar-benar pergi. Channel Jejak Paranormal tidak pernah mengunggah episode tentang Pulau Galang. Leo menghapus semua rekaman dari hari itu. Ia dan teman-temannya tidak pernah lagi melakukan penjelajahan ke tempat-tempat angker. Pengalaman itu telah mengubah mereka selamanya. Mereka datang mencari sensasi, tapi yang mereka dapatkan adalah pelajaran pahit tentang rasa hormat terhadap duka. Pulau Galang tetap di sana, menyimpan ribuan cerita sedih di dalam tanahnya. Sebuah tempat yang membuktikan bahwa kutukan yang paling kuat bukanlah yang lahir dari ritual gaib, melainkan yang lahir dari penderitaan manusia. Dan terkadang, pengampunan datang dari jiwa yang paling murni, bahkan di tempat yang paling kelam sekalipun. Sampai jumpa di episode Zona Gaib selanjutnya. Dan ingat, jangan pernah membangunkan kesedihan yang sedang tertidur.